Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Yulfrida dengan NIM G00240776 dari kelompok SGDB 4 dari angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang kedua. Oke. Jadi ada sebuah skenario, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat ia khawatir apakah ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Oke, next. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi speech dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, jadi traktus digestivus superior. Jadi traktus digestivus superior itu sebenarnya ada 5. Dari yang paling atas itu ada kavitas oris atau mulut kita, kemudian ada orofaring, ada esofagus, gaster, dan duodenum. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan sampai gaster atau sampai lambung saja, seperti itu. Oke, jadi yang pertama ada kavitas oris. Nah, kavitas oris atau mulut kita ini, jadi saat kita makan itu terutama kan lewat mulut terlebih dahulu yang pertama ya. Kavitas oris ini khususnya dibagi menjadi 2 bagian oleh arcus dentalis. Jadi arcus dentalis itu yang ini. Nah, ini arcus dentalis superior et inferior. Jadi serta processus alveolaris, maxilla dan mandibula. Nah, 2 bagian itu apa saja? Yang pertama ada vestibulum oris dan juga cavitas oris propria kayak gitu. Jadi membuka keluar melalui rima oris. Nah, ini rima oris keluar ini. Kemudian membuka ke oroparing. Oroparing di sini melalui isthmus oroparingeal atau lebih sering kita kenal sebagai isthmus faucium. Nah, isthmus faucium ini setinggi vertebra cervicalis 2 kayak gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada batas-batas kavitas oris. Nah, di bagian atas atau di bagian atap, kavitas oris ini batasnya adalah palatum mole dan juga palatum durum. Jadi palatum durum yang depan, palatum mole yang belakang, kayak gitu. Nah, kemudian di bagian dasar itu ada diafragma oris ini. Diafragma oris, kemudian ada lidah atau lingua. Kemudian di bagian lateral atau samping itu ada korpus adiposum buccae atau ini itu adalah bagian pipi. Bucce itu pipi. Kemudian ada processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, yang selanjutnya di bagian anterior itu ada rima oris ini. Kemudian yang terakhir ada di bagian posterior atau di bagian belakang ada isthmus faucium. Oke, next. Nah, terus kalau yang tadi itu kan kalau yang tadi itu kan cavitas oris, yang ini adalah vestibulum oris. Nah, kalau vestibulum oris batas-batasnya itu yang pertama ada anterolateral. Jadi anterolateral itu bagian depan sampai samping. Itu adalah batasnya ada labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae. Jadi ada labium superius, ini labium superius. Oke. Et inferius. Jadi labium superius et inferius. Ini yang superius, ini yang inferius. Kayak gitu. Terus kemudian ada yang di bagian superior itu ada lipatan membran mukosa dari labium superius, oris, dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Kemudian di bagian dorsal itu ada processus alveolaris maxilla et mandibula dan arcus dentalis superior et inferior. Yang terakhir di bagian inferior itu ada lipatan membran mukosa dari labium inferius sama dari labium inferius di sini dan corpus adiposum buke ke arah gingiva. Nah, selanjutnya ada cavitas oris propria. Jadi, cavitas oris propria ini batas-batasnya ada anterolateral, itu di processus alveolaris maxilla et mandibula. Kemudian untuk yang superior, itu batasnya ada di palatum durum. Ini palatum durum, juga palatum mole. Jadi kalau palatum durum itu yang kayak di langit-langitnya ini, terus palatum mole yang lebih bawah ini. Dia lebih masuk daripada palatum durum.
Kemudian di bagian basis ada diafragma oris. Oke, next. Nah, palatum seperti yang sudah saya sebutkan tadi, palatum itu ada dua. Jadi yang pertama ada palatum durum dan yang kedua ada palatum mole. Nah, palatum durum ini 2/3 anteriornya itu ada processus palatinus osis maxillaris dan di sepertiga posteriornya dia lamina horizontalis osis palatini. Jadi kalau yang atas itu osis maxillaris atau tulang maksila itu rahang atas, kalau yang bawah adalah tulang palatini kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang palatum mole itu di dalamnya ada 5 muskulus. Yang pertama ada tensor veli palatini, kemudian ada levator veli palatini, ada palato pharyngeus, uvula, dan palatoglossus. Atau ini bisa disingkat menjadi telepup, kayak gitu. Oke, kemudian ada inervasi dan neurovaskularisasi dari palatum. Oke, untuk inervasinya itu ada tiga, jadi nervus palatinus mayor, cabang dari nervus maxillaris, nervus rahang atas, keluar melalui foramen palatina mayor dan berjalan ke anterior untuk menginervasi palatum durum dan gingiva sejauh premolars per labia. Nah, yang kedua ada palatinus minor, keluar dari foramen palatina minor berjalan ke arah posteromedial untuk menginervasi palatum mole. Nah, yang terakhir ada nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris keluar melalui fossa incisivus untuk menginervasi gingiva dan mukosa yang dekat dengan dentes incisif dan caninus, kayak gitu. Kemudian untuk vaskularisasinya dia untuk yang arteri itu ada arteri palatina mayor, palatina minor, arteri palatina ascendens, dan juga ada ramus palatinus, arteri pharyngealis ascendens. Nah, sedangkan venanya itu ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Kemudian ada drainase limfatici ke nervus cervicalis, kayak gitu. Nah, bangunan yang selanjutnya itu ada lingua. Lingua itu lidah atau human tongue. Jadi lingua itu terbagi menjadi dua pars, yaitu pars post sulcalis lingua dan pars presulcalis lingua, kayak gitu. Nah, kemudian, oke, jadi di lingua ini ada banyak-banyak fungiform. Ada fungiform, ada filiform, kemudian ada foramen juga, ada palatin tonsil, lingua tonsil, dan juga lingual sulcum. Ada juga sulcus terminalis. Nah, fasies inferior lingua itu ada 3 muara. Yang pertama ada muara glandula sublingualis. Nanti dia adalah bermuara ke plica sublingualis. Kemudian ada muara glandula submandibularis. Dia bermuara di caruncula sublingualis. Yang terakhir ada muara glandula parotis. Nantinya dia akan bermuara di papilla parotis. Ada di bagian anterior dan smaller 2. Kemudian untuk inervasinya juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, inervasi secara motorik oleh nervus 12 yang menginervasi semua muskuli lingue kecuali musculus palatoglossus oleh ramus pharyngealis nervus 10 atau nervus vagus. Nah, kemudian untuk yang sensorik itu ada 4 sensorik umum oleh nervus lingualis itu nervus 3, nervus V3, nervus 5 cabang 3 pada 2/3 anterior. Kemudian yang kedua ada sensorik spesial gustatorik oleh korda timpani nervus 7 pada 2/3 anterior dan nervus 9 pada sepertiga posterior. Dan yang C, sedangkan sensorik umum dan spesial gustatorik pada daerah dekat epiglottis itu diinervasi oleh ramus internus nervus laryngeus superior. Nah, dengan demikian, nervi cranialis yang berhubungan dengan sensorik umum adalah nervus 5 cabang 3, nervus 9, dan nervus 10. Sedangkan sensorik atau yang pengucap atau yang gustatorik adalah nervus 7, facialis, nervus 9, dan nervus 10, vagus. Oke, next. Nah, ini adalah muskuli lingua. Oke, jadi apa sih muskuli lingua? Jadi muskuli sesuai namanya itu adalah kumpulan otot lingual lidah. Jadi kumpulan otot yang ada di lidah. Nah, muskuli lingua ini dibagi menjadi dua, ada yang ekstrinsik dan juga ada yang intrinsik. Nah, kalau yang ekstrinsik dan intrinsik itu sama, semuanya diinervasi oleh nervus hipoglossus, kecuali pada palatoglossus yang inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus atau nervus 10. Nah, ini adalah musculus intrinsik.
ada LLTV, longitudinal, LLTV, longitudinal superior, kemudian longitudinal inferior, vertikal, dan juga transversus. Kemudian untuk yang ini yang ekstrinsik itu ada genioglossus, hyoglossus,styloglossus, dan palatoglossus. Nah, semuanya ini tadi diinervasi oleh nervus yang sama, yaitu nervus hipoglossus kecuali satu, ini palatoglossus itu diinervasi oleh ramus paraengalis nervus 10 atau nervus vagus. Oke, next. Untuk vaskularisasi lingua, itu yang arterinya ada arteri lingualis, sabang, arteri karotis interna. Kemudian ada juga ramus tonsilliaris, arteri facialis, kemudian ada arteri pharyngeus ascendens. Kemudian untuk venanya ada dua, ada vena lingualis dorsalis dan juga vena profunda lingualis. Oke, next. Nah, struktur yang selanjutnya adalah glandula saliva. Jadi glandula saliva ini adalah kelenjar air liur. Nah, ada tiga kelenjar liur besar bilateral, glandula salivary major, dan banyak kelenjar air liur kecil. Nah, di sini yang akan kita bahas itu ada tiga, yaitu glandula salivary major itu ada tiga. Yang pertama ada parotidea atau parotis, kemudian ada submandibularis dan sublingualis. Jadi yang pertama adalah kelenjar eh parotidea. Nah, ini adalah glandula parotidea. Kemudian yang submandibula, jadi submandibula itu di bawah mandibula ini ya. Oke, ini mandibula dan dia letaknya di bawah mandibula. Kemudian sublingual, lingual itu lidah, sublingual berarti dia di bawah lidah. Nah, ini. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah dentes. Dentes itu apa sih? Dentes itu gigi. Jadi dentes superior membentuk arcus dentalis superior dan dentes inferior membentuk arcus dentalis inferior. Neurovaskularisasinya oleh arteri vena nervus alveolaris superior et inferior. Kemudian jenis gigi tiap rahang itu ada dentes incisivi atau gigi seri, ada canines atau gigi taring, ada premolar. Jadi premolar itu adanya pada dentes permanentes saja. Terus yang terakhir ada dentes molar atau gigi Graham. Nah, ini struktur gigi pada orang dewasa. Ada gigi seri, kemudian gigi taring, Graham, satu 2 3. Yang bawah pun sama, seri, taring, Graham, satu 2 3. Oke, next. Oke, orofaring. Nah, paring itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah oroparing. Oroparing sendiri itu dia membentang setinggi vertebra cervical 2 sampai 3. Di sini ya, vertebra cervical 2 sampai 3. Kemudian oroparing itu berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus faocium. Jadi eh, orofaring ini berhubungan dengan kavitas oris atau mulut kita itu yang menghubungkannya itu melalui isthmus faocium atau isthmus oroparingeum kayak gitu. Nah, di oroparing itu ada bangunan yang khusus atau istimewa namanya annulus Waldeyer. Jadi annulus Waldeyer ini suatu lingkaran jaringan limfoid yang tersusun atas rangkaian dari di bagian kranial itu ada tonsilla periengalis. Kemudian di bagian lateral atau samping itu ada tonsilla palatina. Ini tonsilla palatina. Terus kalau di bagian kaudal itu ada tonsilla lingualis, yang ini yang bawah. Nah, kemudian kalau yang terakhir ada tonsilla tubal, ini tonsilla tubal. Jadi yang kranial ini tadi, terus ini yang lateral, ini yang kaudal, dan ini tonsilla tubal. Itu adalah penyusun annulus Waldeyer. Oke, next. Nah, bangunan yang selanjutnya adalah esophagus. Jadi esophagus ini dibagi menjadi tiga parts, ada cervicalis, thoracalis, abdominalis. Kemudian untuk yang cervicalis dia setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 1. Kemudian untuk yang thoracalis itu dia mulai dari vertebra thoracal 1 sampai 10. Kemudian yang abdominalis itu vertebra thoracal 10 sampai vertebra thoracal 11. Nah, esophagus ini letaknya di posterior trachea. Ini esophagus kita.
Oke, next. Jadi di sini ada Angustia esophagus. Angustia itu apa? Angustia adalah penyempitan yang ada di esophagus. Jadi penyempitan di esophagus itu ada tiga. Yang pertama adalah superior. Nah, Angustia superior ini dia setinggi vertebra cervical 6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Nah, ini adalah cartilago cricoidea. Kemudian yang selanjutnya atau yang kedua itu ada Angustia media. Jadi dia yang di tengah. Itu dia setinggi vertebra torakal 4 atau 5 di tempat arcus aorta. Nah, ini arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Nah, ini yang bronchus primarius dexternya. Kemudian untuk yang terakhir ada Angustia inferior. Jadi yang bawah ini. Dia setinggi vertebra torakal 10 saat melalui hiatus esophagus. Oke, next. Nah, kemudian untuk neurovaskularisasi esofagus, dia dibagi menjadi tiga untuk arterinya. Yang pertama ada sepertiga superior. Jadi sepertiga superior, dia di neurovaskularisasinya adalah ramus esophagealis arteri thyroidea inferior. Untuk venanya, dia adalah vena thyroidea inferior. Jadi namanya sama untuk arteri dan venanya. Kemudian untuk yang sepertiga media, untuk arterinya dia divaskularisasi oleh aorta descendens thoracica. Kemudian ada arteri bronchialis dextra et sinistra. Kemudian untuk venanya, untuk di bagian media adalah vena azygos. Yang terakhir di sepertiga inferior dia ada arteri gastrika dan juga vena gastrika sinistra. Namanya juga sama. Kemudian ada juga plexus esophagealis. Jadi plexus esophagealis ini dibagi menjadi dua. Ada yang parasimpatis dan simpatis. Untuk parasimpatis itu diinervasi oleh nervus 10 atau nervus vagus, sedangkan untuk yang simpatis dia diinervasi oleh nervus subclavius majus. Dia berasal dari truncus sympathicus. Nah, bangunan yang selanjutnya adalah gaster. Jadi, gaster ini terdapat empat bagian. Yang pertama ada fundus, kemudian ada pars cardiaca, ada corpus, ada pars pylorica. Jadi, yang pertama untuk fundus. Fundusnya ini di bagian ini yang warnanya merah, ini fundus. Kemudian ada pars cardiaca, ini yang hijau ini adalah pars cardiaca. Kemudian ada corpus gastricum. Jadi corpus itu artinya badan. Nah, badannya ini adalah badannya lambung. Nah, di sini ada lipatan-lipatan yang dinamakan rugae atau plica gastrica. Nah, yang terakhir ada pyloric atau pars pylorica. Dia antrum dan canalis pyloricum kayak gitu. Nah, kemudian ada gastroesophageal sphincter atau LES. Kemudian ada musculus sphincter pylori. Nah, curvatura gastrica mayor itu oleh omentum mayor atau omentum maius ini Curvatura, curvatura gastrica mayor itu nanti yang melekatkan adalah omentum maius. Sedangkan yang minor itu ada omentum minus. Kemudian orifisium cardiacum itu setinggi vertebra torakal 11, sedangkan orifisium pyloricum setinggi vertebra lumbal 1. Oke, yang selanjutnya adalah neurovaskularisasi gaster. Ya, jadi arteri. Arteri yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus coeliacus. Nah, ada apa aja arterinya? Yang pertama ada arteri gastrika sinistra. Dia berasal dari truncus coeliacus. Jadi arteri ini berjalan ke superior. Oke, arteri gastrika sinistra. Ini arteri gastrika sinistra. Ini dia berjalan ke superior dan lateral. Kemudian jadi dia berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, kemudian berjalan turun. Jadi ini nanti dia berjalan turun. Ini arteri gastrika sinistra itu nanti akan berjalan turun di sepanjang kurva minor. Jadi kurva minor ini kurva minornya. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Kemudian yang selanjutnya ada arteri gastrika dextra. Jadi kalau yang ini tadi sinistra, yang ini dextra. Jadi ini kiri, ini kanan. Gitu. Nah, kalau dextra, yang dextra itu berasal dari arteri hepatika komunis.
Arteri ini berjalan kolateral, jadi ke arah samping sinistra di sepanjang kurvatura minor, sama masih di kurvatura minor gaster dan memvaskularisasi bagian kanan bawah, jadi kanan bawah ini. Kemudian yang selanjutnya ada arteri gastrika brevis, berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal. Oke, jadi ini arteri gastrika brevis ini. Ya berasal dari arteri lienalis. Oke. Nah, yang selanjutnya ada arteri gastromentalis sinistra. Jadi arteri gastromentalis yang kiri, gastromentalis sinistra ini ya, ini sinistra, ini dekstra. Nah, yang sinistra ini berasal dari lienalis pada hilium lienal dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienal. Jadi ligamentum pelekatan gastro dan lien. Jadi antara gaster, lambung dan lien kayak gitu. Sepanjang bagian atas kurvatura mayor. Ini yang kurvatura mayor. Jadi ini bagian atasnya, kemudian ini bagian bawah kurvatura mayor. Jadi kalau dekstra itu berasal dari gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatika communis. Nah, arteria ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah kurvatura mayor. Jadi kalau yang sinistra tadi bagian atas atau superior, nah kalau yang dextra itu di bagian bawah atau inferior. Kemudian ada arteri gastrika posterior. Ini dia berasal dari arteri lianalis, tapi tidak setiap orang itu ditemukan kayak gitu. Terus untuk venanya itu yang pertama ada vena gastrica dextra. Jadi vena gastrica dextra et sinistra, vena gastrica dextra ini yang dextra dan ini yang sinistra. Jadi kedua vena ini bermuara langsung ke porta hepatis, vena porta hepatis. Kemudian ada vena gastrica brevis dan juga vena gastroomenthalis sinistra, ya ini gastrica brevis yang ini, kemudian sinistra yang ini, gastroomenthalis sinistra yang ini. Jadi kedua vena ini nantinya akan bermuara ke vena lienalis. Terus yang selanjutnya ada gastroomenthalis dextra. Jadi vena gastroomenthalis dextra ini dia sendirian. Ini nanti akan bermuara ke sini. Ini apa? Ini adalah vena mesenterica superior kayak gitu. Selanjutnya untuk inervasinya. Jadi inervasinya itu ada simpatis dan juga parasimpatis. Hampir seluruh organ pencernaan itu kebanyakan parasimpatisnya adalah nervus vagus kayak gitu. Kemudian untuk simpatisnya dia untuk gaster itu adalah truncus sympathicus, nervus subclavius majus, plexus coeliacus. Kemudian ada juga musculus sphincter pyloricus mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus kayak gitu. Nah, ini nervus vagus. Kemudian ini adalah subclavius majus atau mayor. Kemudian ini adalah truncus sympathicus. Oke, next. Kemudian kompensasi sphincter. Oke. Jadi tadi disebutkan eh pada skenario bahwa dia makan secara rakus. Jadi makan secara rakus itu pada dasarnya dia melibatkan makan yang terlalu cepat dalam jumlah yang berlebihan dalam waktu yang singkat. Nah, makan yang rakus ini itu dapat mempengaruhi proses pencernaan dan fungsi sphincter atau penutup otot dalam saluran pencernaan. Nah, berikut nih penjelasan mengenai kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat kita makan secara rakus. Oke, jadi sebelum kita bahas bagaimana kompensasi sphincter, kita akan bahas apa itu sphincter terlebih dahulu. Jadi, sphincter adalah otot yang berfungsi untuk mengontrol aliran makanan atau cairan dari satu bagian sistem pencernaan ke bagian lainnya. Nah, ada tuh sphincter utama yang terlibat dalam pencernaan. Yang pertama ada sphincter esofagus bawah atau LES, low esophagus sphincter. Nah, dia berada di pertemuan antara esofagus dan lambung. Sphincter ini berfungsi mencegah makanan atau asam lambung kembali ke esofagus. Jadi dia mencegah terjadinya gastroesophageal reflux. Nah, selanjutnya ada sphincter pylorus. Dia terletak di antara lambung dan usus halus. Kemudian dia berfungsi untuk mengontrol aliran makanan yang telah dicerna ke usus halus gitu. Next.
Nah, jadi saat kita makan secara rakus, sphincter-sphincter ini bisa tertekan atau terganggu karena beberapa alasan. Yang pertama adalah peningkatan tekanan perut. Jadi kalau kita makan terlalu cepat atau berlebihan itu dapat menyebabkan perut terisi terlalu cepat. Nah, saat perut kita itu terisi terlalu cepat, itu kita biasanya akan merasakan perut kita itu kayak begah, sesak gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi begah atau sesak itu? Itu terjadi karena tekanan pada dinding lambung itu meningkat. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi kerja sphincter LES atau low esophageal sphincter. Dia akan meningkatkan resiko refluks asam, mulas, karena asam lambung bisa naik ke esofagus. Jadi kalau kita makan terlalu banyak, itu biasanya kita nanti akan mules dan lanjut ke BAB kayak gitu biasanya. Kemudian yang kedua ada gangguan fungsi sphincter pylorus. Jadi ketika makanan itu terlalu cepat masuk ke lambung, dan perut itu tidak sempat memprosesnya dengan baik. Nah, yang akan terpengaruh adalah sphincter pylorus. Sehingga makanan itu bisa lebih lambat atau tidak terkontrol mengalir ke usus halus kayak gitu. Nah, tentunya saat tubuh mengalami hal-hal yang kurang baik akibat kita makan secara rakus itu, tubuh akan berusaha mengkompensasi efek negatif dengan meningkatkan aktivitas otot-otot pencernaan untuk memecah makanan lebih cepat. Namun, ini tidak bisa menjadi efektif jika proses pencernaan tidak terkoordinasi dengan baik atau makanan yang terlalu banyak memperburuk kinerja sistem pencernaan. Jadi kita tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan untuk makan secara rakus. Jadi kenapa tidak dianjurkan? Karena tubuh kita untuk memproses makanan tersebut itu butuh waktu. Jadi kalau kita tumbuk terus-menerus, itu akan merusak tatanan kerja sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Nah, beberapa respon kompensasi tubuh itu ada yang pertama ada peningkatan produksi air liur untuk membantu melunakkan makanan dan memulai proses pencernaan. Kemudian yang kedua ada percepatan gerakan peristaltik untuk mencoba memindahkan makanan yang lebih cepat melalui saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga, itu ada peningkatan produksi asam lambung untuk membantu mencerna makanan yang masuk dalam jumlah besar yang dapat berujung pada rasa mulas. Oke, jadi ini sangat familiar. Jadi saat kita makan banyak, itu produksi asam lambung meningkat dan kita biasanya perutnya itu mules kayak gitu. Oke, next. Oke. Nah, sekian untuk laporan praktikum anatomi yang kedua. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.